Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema Bina Iman hari ini adalah iman yang kita miliki bersama. Dalam Titus 1 ayat 4, Paulus menulis, "Kepada Titus, anakku yang sah di dalam iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau." Pada ayat ini, Paulus tidak hanya sekedar memberikan salam pembukaan, saudara, melainkan dia menyingkapkan sebuah kebenaran penting tentang kehidupan rohani orang percaya. Paulus menyebut Titus sebagai anakku yang sah. Dalam bahasa Yunani dikatakan oikeo tekno. Jadi ini adalah hubungan bukan karena hubungan darah, melainkan karena hubungan iman. Istilah ini menggambarkan bahwa Titus dianggap sebagai keluarga sejati Paulus dalam Kristus. Dan yang menarik adalah bahwa frase atau kata yang dipakai Paulus ini dalam bahasa Yunani yaitu koinen pistin yang sering diterjemahkan sebagai iman kita bersama. Namun jika dilihat lebih dekat artinya jauh lebih kaya, saudara. Artinya adalah iman yang kita miliki secara bersama-sama. Kata ini menunjukkan bahwa iman bukanlah milik pribadi yang eksklusif, melainkan iman yang komunal. Iman yang dihidupi dan dijaga bersama-sama dalam tubuh Kristus. Hal ini penting saudara untuk kita renungkan. Sebab seringkali kita memandang iman hanya sebatas hubungan pribadi antara kita dan Tuhan. Memang benar iman itu bersifat personal. Artinya bahwa setiap orang harus mengambil keputusan sendiri untuk percaya. Namun Paulus di sini mengingatkan kita bahwa iman kita juga bersifat komunal. Artinya iman itu tidak bisa bertumbuh dalam isolasi. Kita dipanggil untuk saling menopang, saling menjaga, dan saling menguatkan satu sama lain dalam perjalanan iman kita. Maka gambaran sederhana bisa diambil dari bara api, saudara. Satu bara yang dibiarkan sendirian akan cepat padam. Tetapi bara-bara yang dikumpulkan dalam perapian akan saling menjaga panasnya sehingga api bertahan lebih lama. Begitu pula dengan iman. Ketika seorang percaya berjalan sendirian, ia rentan padam. Tetapi dalam sebuah persekutuan, iman akan terus dijaga dan diperkuat. Itulah mengapa gereja dan komunitas rohani menjadi sangat penting. Mereka bukan sekedar tempat berkumpul, tetapi sebagai wadah di mana kita saling menajamkan, seperti besi menajamkan besi. Saudaraku, Paulus menulis kepada Titus untuk mengingatkan bahwa relasi mereka bukanlah relasi yang biasa saja atau formal, melainkan sebuah relasi keluarga rohani yang lahir dari iman yang sama-sama dihidupi. Dengan menyebut Titus sebagai anak rohani, Paulus menegaskan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera Allah nyata dalam ikatan iman yang dijalani secara bersama. Dari sini saudara kita belajar bahwa iman dalam Kristus bukan sekadar imanmu dan imanku sama, jadi kita saudara. Melainkan iman yang menuntut kepedulian. Kepedulian untuk menegur, untuk saling membangun, saling menguatkan. Iman untuk saling menjaga satu sama lain. Yesus sendiri berkata bahwa hukum terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dalam terang ini, iman bukan hanya soal menjaga diri kita sendiri, tetapi juga soal bagaimana kita terlibat aktif dalam menjaga iman orang lain. Itulah yang dilakukan Paulus terhadap Titus, dan itulah yang seharusnya kita lakukan dalam komunitas iman kita bersama. Kiranya kita diingatkan melalui renungan hari ini dalam Titus 1 ayat 4 bahwa iman yang kita miliki bukanlah satu orang, satu iman sendiri-sendiri, melainkan iman yang menjadi milik kita bersama di dalam Kristus. Karena itu mari kita terus hidup saling mengasihi, saling menguatkan, saling menjaga iman, saling mendoakan. Sebab di situ kasih karunia dan damai sejahtera Allah bekerja secara nyata dalam keluarga rohani kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.